semuanya, welcome back to my channel. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Nah, di video kali ini, aku akan membagikan kisah dari Julian Kopka, yaitu seorang gadis yang berusia 17 tahun saat kejadian ia lolos dari maut ketika pesawatnya itu jatuh di hutan Amazon dan ia harus bertahan selama berhari-hari di hutan tersebut. Nah, daripada penasaran, kita langsung mulai aja ceritanya. Julian Kopka lahir di Lima, Peru, Amerika Selatan pada tahun 1954. Ayahnya yang bernama Hans dan ibunya yang bernama Maria, keduanya merupakan ahli biologi. Dan pada saat Julian menginjak 14 tahun, ia dan kedua orang tuanya pindah dari Lima untuk mendirikan Panguana, yaitu stasiun penelitian di hutan hujan Amazon. Nah, jadi masa kecilnya si Julian ini, ia sudah diajarkan oleh orang tuanya bagaimana untuk cara bertahan hidup kalau suatu saat nanti ia akan tersesat di hutan, atau bagaimana cara berburu dan sebagainya. Pokoknya berbeda dengan anak-anak seusia dia pada umumnya. Nah, pemerintah yang mengetahui hal ini tidak setuju karena menganggap bahwa Julian itu seharusnya mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Maka dari itulah Julian kembali ke Lima dan meneruskan pendidikannya hingga ia lulus pada tanggal 23 Desember 1971. Setelah lulus, Julian dan juga ibunya yang bernama Maria yang sedang ada pekerjaan di Lima, Peru akan mengunjungi ayahnya di Pucallpa. Nah, seharusnya nih mereka itu berangkat pada tanggal 19 atau 20 Desember, tetapi diundur ke tanggal 24 Desember karena permintaan si Julian yang ingin mengikuti upacara kelulusan pada tanggal 23 Desembernya. Dan ternyata nih guys, pada tanggal 24 Desember tersebut semua pesawat itu udah penuh ya, mungkin karena itu malam Natal, dan juga yang tersisa adalah pesawat Lansa. Dan ternyata nih pesawat Lansa ini merupakan pesawat yang memiliki reputasi buruk karena sering terjadinya kecelakaan dan menewaskan beberapa orang. Nah, ayahnya yang mengetahui hal tersebut sebenarnya nggak setuju kalau mereka itu harus naik pesawat itu, tetapi si Julian dan ibunya bersikeras dan ya mereka mikir kan perjalanan juga cuma 1 jam ya ke Pucallpa, jadi mereka tetap ingin naik pesawat tersebut. Dan yang herannya lagi nih, ternyata pada tanggal 24 Desember itu sebenarnya cuaca itu sedang sangat buruk sehingga beberapa pesawat menunda penerbangannya, tetapi tidak dengan pesawat Lansa ini yang tetap melanjutkan keberangkatannya ke Pucallpa. Nah, akhirnya Julian dan ibunya berangkat dengan pesawat Lansa Flight 508 yang membawa 86 orang penumpang dan 6 awak pesawat. Nah, sebelumnya aku mau cerita kenapa Lansa Flight ini tetap bisa beroperasi walaupun memiliki reputasi buruk. Jadi, karena Lansa Flight ini ya, pesawatnya ini merupakan satu-satunya transportasi utama dari Peru ke kota-kota lain. Maka dari itulah mereka tetap bisa beroperasi walaupun pesawatnya itu udah gak banyak ya, jadi sisa dikit karena seringnya terjadi kecelakaan. Perjalanan mereka awalnya baik-baik saja sampai dengan pesawat masuk ke dalam awan besar yang gelap dan tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi dan terlihat kilatan-kilatan cahaya di luar pesawat di mana para penumpang itu kelihatan panik dan ketakutan, sedangkan Julian dan ibunya itu saling berpegangan tangan dengan erat. Dan pada saat itu ibunya itu ngomong ke si Julian, "Now it's over, sekarang semuanya telah berakhir." Dan tiba-tiba petir menyambar pesawat tersebut dan pesawat tersebut menukik dengan cepat dari ketinggian 10.000 kaki atau 3,2 km ke hutan Amazon. Nah, pada saat itu pas-pasan nih Julian itu udah memakai seat belt yang sangat kencang dan ia terlempar dari pesawat bersama dengan kursinya
Lalu ia jatuh di atas tanah dengan posisi badannya terlebih dahulu dan kaki di atas. Menurut Julien, pada saat kejadian, ia sempat melihat ibunya itu terlempar dari kursi penumpang bersama dengan para penumpang lainnya, dan ternyata si Julien ini tuh pingsan sebelum ia jatuh ke tanah. Nah, pada keesokan harinya, pas ia sadar, ia ngelihat jam tangannya, dan pada saat itu menunjukkan pukul 9 pagi, dan yang pertama di pikiran Julien itu adalah ibunya. Dan ia mulai memanggil-manggil ibunya, namun tidak ada jawaban, dan pada saat itu juga Julien sadar bahwa ia sendiri, dan bahwa ialah yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Pada saat itu, Julien berusaha untuk mencari bantuan dan ia berusaha untuk menggerakkan tubuhnya, namun gak bisa karena ternyata tuh sakit banget. Ternyata tulang selangkangnya itu telah patah, kemudian lengan kanannya ada luka dan banyak luka lainnya. Dan pada saat itu, kondisi hutan juga sedang hujan deras, sehingga hal ini membuat si Julien itu kayak makin perih lah ya lukanya, dan ia tidak bisa bergerak sama sekali hingga 1,5 hari ini. Akhirnya dia mampu untuk berdiri dan masuk ke dalam hutan untuk mencari bantuan. Si Julien dengan tubuhnya yang penuh luka dan juga penglihatannya yang rabun karena pada saat itu kacamatanya hilang. Nah, ia berjalan menyusuri hutan untuk mencari ibunya. Jadi prioritas pertamanya itu adalah untuk mencari ibunya. Nah, di dalam perjalanannya itu, si Julien ini ingat ya bahwa dia itu pernah dilatih oleh orang tuanya tentang bertahan hidup di hutan. Nah, si Julien itu tahu bahwa ia tidak boleh makan makanan yang ada di hutan, yaitu seperti tumbuhan ataupun buah-buahan, karena itu beracun. Nah, selain itu, di hutan Amazon ini kan banyak binatang-binatang liar ya. Jadi si Julien ini pas jalan itu sangat berhati-hati, dimana pada saat itu ternyata ia cuma ada satu sepatu ya, di sebelah sepatu doang, dan dia ngelepas sepatunya itu, dia coba ngelempar gitu, melihat apakah nanti ada ular. Nah, dia lempar, nggak ada, dia ambil lagi, kemudian dia lempar lagi, kemudian nggak ada, dia jalan lagi. Dan setiap jalan yang udah dia lewati, si Julien itu akan menandainya agar dia tidak kembali lagi dan tidak tersesat. Dalam perjalanannya, Julien itu melihat reruntuhan pesawat, kemudian ia mendekatinya dan mengais-ngais reruntuhan tersebut dan menemukan satu tas penumpang yang di dalamnya itu ada isi satu bungkus permen. Nah, satu bungkus permen inilah yang menjadi makanan si Julien selama di hutan. Dan kemudian ia juga hemat-hemat banget makannya, jadi kayak satu bungkus itu dia buat berhari-hari, jadi kayak satu hari dia cuma makan 2, pokoknya dia hemat-hematin banget. Nah, pada saat itu juga ia ingat pesan dari ayahnya yang bilang bahwa kalau suatu saat nih dia tersesat di hutan, ia itu harus mencari sungai. Jadi sungai kecil juga nggak apa-apa ya, jadi dari sungai kecil itu akan membawa ia ke sungai yang besar, dan ketika ia sudah sampai di sungai besar, itu berarti ia sudah dekat dengan pemukiman ataupun adanya kehidupan. Dan selama perjalanannya menuju sungai sambil mencari ibunya, nah ternyata sempat ia mendengar kayak ada regu penyelamat itu yang datang ya selama berhari-hari ya mencari, cuma nggak kelihatan karena kan di hutan Amazon itu tuh tinggi-tinggi banget, lebat banget, sampai-sampai dia berteriak juga nggak mungkin lah ya kedengeran, dan juga regu penyelamat juga nggak bisa ngelihat karena saking lebatnya hutan tersebut, hingga regu penyelamat suatu saat tidak terdengar lagi, dan itu membuat harapan dari si Julien ini tuh sirna. Dia kayak langsung hopeless gitu dan merasa oh kayaknya dia udah nggak mungkin lagi selamat. Akhirnya Julien itu menemukan sungai dan berjalan menyusuri sungai, dan si Julien ini beranggap bahwa berjalan menyusuri sungai itu lebih aman daripada ia harus lewat daratan. Dan asal kalian tahu nih teman-teman, ternyata di sungai itu penuh dengan buaya, dan si Julien ini sama sekali nggak takut karena dia beranggapan bahwa buaya-buaya tersebut tidak akan mengganggu manusia kalau tidak diganggu duluan. Nah, selama perjalanannya itu, si Julien ini sempat melihat 3 kursi penumpang
dan dia timbul harapan bahwa wah kayaknya ada nih yang selamat selain dia. Kemudian didekatilah kursi penumpang tersebut dan ternyata penumpang-penumpangnya itu sudah tewas. Setelah berhari-hari ia menyusuri sungai dengan kondisinya yang udah lemes banget, kemudian luka-lukanya makin sakit, makanannya juga udah nggak ada, pokoknya dia lapar banget. Jadi dia itu udah hampir menyerah lah ya. Nah, kemudian pada hari ke-10 muncullah sebuah harapan. Jadi dia ngeliat kayak di seberang sungai itu ada sebuah perahu. Nah, tapi si Julian ini sempat berpikir bahwa dia itu hanya berhayal dan berhalusinasi. Nah, tapi si Julian ini punya tekad tetap harus bertahan hidup. Lalu ia berenang menuju ke seberang sungai dan memegang perahu tersebut. Dan betapa senangnya dia karena ternyata ia tidak berhayal. Nah, kemudian beberapa meter dari perahu tersebut ia melihat kayak ada satu pondok, yaitu kayak rumah gitu. Nah, kemudian ia akan menuju ke sana, tetapi kalian tahu nggak sih, padahal itu kan jaraknya deket banget. Saking si Julian ini udah lemes banget, ia harus berjalan dengan merangkak menuju ke pondok tersebut untuk beristirahat. Sesampainya di pondok tersebut, Julian itu udah sangat lemes, sudah lemah lah ya, dan dia nggak nemuin siapapun di sana. Tapi dia ngeliat ada satu dirijen bensin, dan tiba-tiba ia teringat bahwa ayahnya itu pernah menolong anjingnya yang terkena infeksi menggunakan bensin. Nah, kemudian si Julian ini mengambil bensin tersebut dan menyiramnya di atas lukanya itu yang penuh dengan belatung, dan mengambil belatung itu satu-satu. Katanya sih hampir 30-an belatung yang dia keluarin agar tangannya itu nggak membusuk. Dan untungnya saja ia melakukan hal itu karena pas itu tangannya itu jadi nggak busuk dan tidak harus diamputasi. Setelah melakukan hal tersebut, Julian kelelahan dan beristirahat. Hingga keesokan harinya datanglah 3 orang pemilik dari pondok tersebut dan melihat Julian, dan mereka ketakutan karena merasa Julian ini asing dan dikiranya ini Julian ini adalah roh air yang menempati sungai ataupun penyihir. Jadi masyarakat di sana itu masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan untung saja Julian ini pintar berbahasa Spanyol dan menjelaskan kepada mereka bahwa ia adalah korban dari kecelakaan pesawat. Dan untung saja ternyata ketiga orang ini juga sudah mendengar bahwa ada pesawat yang jatuh di hutan tersebut. Kemudian mereka membawa Julian ke desa mereka, dan pada saat itu keesokannya ada pilot lokal yang datang menjemput Julian dan membawanya ke rumah sakit untuk bertemu dengan ayahnya di Pucallpa. Sesampainya di rumah sakit, kemudian si Julian ini dirawat, dan setelah ia agak pulih ya, kemudian para wartawan dan media datang pengen wawancara, tetapi si Julian ini menolak karena ia kayak masih ada trauma gitu dan dia sedih banget nggak bisa nemuin ibunya. Dan pada saat itu juga ia baru tahu ternyata ibunya itu sudah tewas di hutan. Tetapi yang membuat ia sedih adalah ternyata ibunya itu tidak langsung tewas, melainkan sempat hidup selama beberapa hari. Tapi karena tidak bertahan ya di sana, nggak dapat makan ataupun lukanya lebih parah, nggak ada yang nolongin, akhirnya ibunya meninggal. Dan hal inilah yang membuat si Julian ini merasa bersalah, dan itulah penyesalan ia. Dan itu juga yang membuat si Julian ini nggak mau cerita apapun sampai dengan tahun 2010 ia baru mulai bisa menceritakan peristiwa yang ia alami. Setelah ia pulih dari cederanya, kemudian si Julian ini pergi ke Jerman untuk menyelesaikan gelar PhD-nya di bidang mamalia, dan ia kembali ke Peru untuk melakukan penelitian tentang kelelawar Amazon. Nah, kemudian pada saat 2010 ia diwawancara, ia mengatakan bahwa ia masih trauma dan ia bilang, "Saya selalu bermimpi buruk tentang kecelakaan pesawat itu selama bertahun-tahun, dan tentunya saya sedih atas kematian ibu saya dan orang-orang lain, dan pertanyaannya, kenapa hanya saya satu-satunya yang selamat, dan itu akan selalu merasuki pikiranku."
Pada tahun 1998 dibuatlah film yang menceritakan tentang kisah dari Julian ini yang berjudul Wings of Hope, di mana dalam proses pembuatannya si Julian ini juga ikut berpartisipasi sebagai bagian dari terapi dia untuk menghadapi traumanya tersebut. Selain itu, si Julian juga membuat buku yang berjudul When I Fell from the Sky yang menceritakan kisah hidupnya. Nah, sekarang nih si Julian ini udah menikah ya teman-teman, dan pada tahun ini usianya akan menginjak 67 tahun. Ya teman-teman, cukup sekian ya kisah dari si Julian ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah si Julian ini bisa selamat karena dia itu benar-benar hoki, atau memang itu adalah suatu mukjizat? Dan menurut aku itu ada mukjizat banget. Dari ketinggian 10.000 kaki dia masih bisa selamat, dan keberanian yang dia punya itu luar biasa banget ya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Dah.